الرضا وفاتمة زخرف ملائكة المقربين خصوصا سماع الله ولأخيار ولنقباء ولمجبا ولأبدال ولأبدال ولأقصن ولمرسوس ولكتب ولأقطب الغوص وكل رجال الرحيم ثم إلى خدات والخير والإلياس وسيد الشيخ حسن بصري وسيد الشيخ جنيد أحمداني وسيد الشيخ مقبل الكرهي والجوهرواتي وسيد الشيخ ربيع وسيد الشيخ حسن قاضي وسيد الشيخ عبد اللطيف وسيد الشيخ Arya Pandi وسيد الشيخ مصطفى Pandi وسيد الشيخ مصطفى Bakri وسيد الشيخ محمد سلمان بن عبد الكريم السلمان المداني وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ وعين الله وسيد الشيخ إسماعيل Jabarti Sayyidullahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Karim ilallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa qaddala wujudi wa wujudihi wa wahdaniyatihi zatan sifatan wa af'alan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah
kesempatan tauhid iman Islam insyaallah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita mengikut setia beliau sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, ketahuilah jalan kehidupan dunia ini penuh dengan perjuangan, atau dengan kata lain itu berjihad. Pengertian jihad ini tidak semudah kita pahami dengan akal. Kalau kita hanya memahami jihad itu pada mana akal saja, tidak dengan hati nurani, dengan tawaduk dan berserah diri kepada Allah, bukan tidak bisa kita tergelincir dalam berjihad pada jalan Allah. Kenapa? Karena apabila salah dalam memahami jihad itu, akan terjadi egoisme pada kehidupan diri kita ini, sehingga kita akan merasa yang paling benar di antara makhluk-makhluk Allah. Dan kalau manusia itu merasa dia yang paling benar, siapapun orangnya, apapun kaum dan adat istiadat ataupun agamanya, maka sudah pada tentu makhluk manusia itu mempertuhankan adatnya dan akan mempertuhankan agamanya. Dia lupa adat istiadat itu dan agama itu dijadikan oleh Sang Khalik Pencipta, Zat yang Maha Suci lagi mensucikan. Sedangkan yang wajib kita pertuhankan adalah Zat Allah yang senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita. Maka orang yang sudah terbuka kasatnya mengenal Zat wujud yang bernama Allah, orang itu tidak bertuhankan agama, dia bertuhankan Allah. Pasti dia taat dengan segala aturan agama yang ditetapkan Allah sebagai Tuhannya. Jangan salah paham ya. Barang siapa belum hakikat Zat Allah yang senantiasa nyata dan yang Maha Suci, sudah barang tentu manusia akan mempertuhankan agamanya, mempertuhankan aturan agamanya. Dia lupa pada Zat Allah yang menciptakan, yang menurunkan semua aturan itu oleh para nabi-nabi kita. Maka orang-orang yang dulu memang jihad itu biasanya dia mempertuhankan agama, tidak mempertuhankan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nyambung nggak ya? Nyambung. Maka tujuan kita belajar tasawuf atau mengetahui ma'rifat ini, kita harus betul-betul tahu dan mengenal yang kita tuhankan, bukan aturan tetapi yang memiliki aturan, yaitu disebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa senantiasa memandang wajah Zat Allah, maka dia tahu semua aturan-aturan Allah itu, dia akan istiqomah menjalankan aturan itu, sehingga terjadi jihadnya betul-betul jihad fisabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya benar jihadnya pada jalan Allah. Orang yang sudah berjihad pada jalan Allah pada mana ma'rifat itu akan menumbuhkan sifat Rahman dan Rahim, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih. Siapapun makhluk Allah itu, baik itu yang namanya manusia atau hayani, tumbuhan dan lain sebagainya, maka orang-orang yang bertuhankan Allah bukan hukum, dia taat dengan Allah dan aturan hukum, pasti manusia itu tidak ada perhitungan, kecuali yang diharapkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sekarang berjihadnya di mana? Jadi kunci jihad fisabilillah itu harus betul-betul sampai pada jalan Allah, artinya sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bertuhankan agama. Tetap agama kita Islam, tapi kita bertuhankan kepada Zat Allah yang Maha Suci
cinta damai, cinta kasih, dan lain sebagainya. Tidak meninggalkan keadaan istiadat dalam beragama. Saya jadilah singkat baik, jihad baik. Habisnya, orang yang sudah berjihad betul pada jalan Allah akan terlepas daripada semua kesyirikan. Sudah pada Allah. Orang yang sudah sampai pada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah itu tidak ada keyakinan lain hanya kepada Allah. Tidak ada gerak dan buah itu hanya dengan hatinya Allah. Apapun bentuk amalia dalam agama itu, aturan agama diciptakan Allah, dijadikan Allah itu semata-mata lillahi ta'ala, tidak ada hak-hak yang lainnya. Maka orang demikian tidak memakai kalkulasi ilmu matematika, istilah. Karena kalau memakai ilmu akal, ilmu matematika, pasti hitungannya untung dan rugi, bala dan musibah. Nyambung matematika. Orang bertuhan karena Allah, dia tidak pernah mengatakan untung dan rugi, karena baginya setiap yang nyata terjadi itu atas hak daripada Allah itu sendiri. Karena manusia itu disebut ini alam tajali namanya, pada hakikatnya ini alam tajali atau kenyataan daripada ahadiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ahadiyat Allah, apakah mungkin ada untung dan rugi? Apakah mungkin ada namanya musibah dan bala? Karena semata-mata hanya kepada Allah. Sudah jadilah mukadimah. Yang mukadimah kan? Baik, pada malam hari ini kita membuat kita balikan takdirnya, ini kita balikan, tidak takdir. Pada malam hari ini kita membahas tentang mujahadah. Mujahadah itu terbagi tiga. Arti mujahadah itu semua kita mungkin sudah mengerti dan paham, apalagi banyak mbak YouTube dan mbak Google. Ya. Artinya sungguh-sungguh. Setiap perbuatan yang tidak sungguh-sungguh pasti akan kecewa. Tapi kalau perbuatan yang mujahadah karena Allah, tidak mungkin kecewa dan tidak mungkin bangga dengan kesungguhan itu. Tapi kalau mujahadahnya dengan kita, ada hak kita, ada daya upaya kita, maka mujahadah demikian tunggu masanya akan bak istilahnya debu yang diterbangkan oleh sang angin yang dahsyat. Sekarang mujahadah kita ini sungguh-sungguhnya kemana? Bertanya dengan diri masing-masing, sungguh-sungguh ke Allah atau selain daripada Allah? Baik, tadi kami sampaikan mujahadah itu terbagi tiga. Pertama, mujahadah pada makna takwa, umum dulu. Kalau pengertian takwa kita sudah tahu persis, artinya orang itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan syariatnya pada fikih, bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan bersungguh-sungguh juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah sebagaimana ditetapkan pada Nabi kita Muhammad. Bagus? Baik. Tetapi mujahadah di wilayah awal ini, pada pengertian awal ini, biasanya mujahadahnya sering berbangga diri dengan kesungguhannya itu. Mujahadah yang dengan mengadiri. Dan kalau dia berhasil, dia bangga atas kesungguhannya, kemudian Allah pun meridhoi atas kesungguhan itu, istilahnya, maka dia berhasil. Dan kadang-kadang mujahadah pada malam pertama ini, dia akan mengecilkan makhluk-makhluk Allah yang lain, dan kalau manusia atau makhluk itu tidak berhasil dalam kehidupan dunia atau dalam tingkatan-tingkatan beribadah, dia akan
isi hawa nafsu itu amaran mulhimah, letaknya pada nafsu mulhimah. Kali ulangi ya, pada hawa nafsu mulhimah. Orang yang mujahadah yang dibelenggu oleh hawa nafsu mulhimah itu taat dengan aturan agama, tetapi belum mengenal zat Allah yang punya aturan, maka dia akan meremehkan dan menghina orang yang tidak beribadah karena dia merasa dirinya sudah beribadah. Jadi katakan takwa pada mana syariat. Maka mujahadah yang demikian istilahnya pada ilmu tauhid, orang-orang yang melaksanakan aturan agama, mengerjakan syariat dalam beragama, namun tidak melakukan hakikat daripada agama itu, hakikat syariat itu, perbuatan itu, maka menjadi sia-sia. Tadi katakan bersyariat tanpa hakikat itu sia-sia. Artinya orang yang beramal tanpa dengan ilmu, hanya sebatas ilmu kalam, belum tahu kepada yang punya amal. Sementara proses kajian tauhid ini ma'rifat akan menimbulkan mujahadah pada wilayah selanjutnya. Tapi betul awalnya dari mujahadah mana takwa pada mana syariat. Karena Rasulullah itu awalnya dengan syariat dulu. Dia berpikir dengan sungguh-sungguh, pergi ke gua Hiro bertafakur yang mana Allah yang aku sembah. Itu kan mujahadah takwa. Dan dia menghindar daripada segala keburukan pada zaman jahiliyah itu. Nah, buah daripada mujahadah takwa itu tidak bisa ditinggalkan. Maka akan masuk jenjang atau melangkah pada langkah selanjutnya yang disebut mujahadah istiqomah. Istiqomah itu artinya itu senantiasa terus tidak pernah mengeluh. Bahasa kita ini, dengan bahasa kita saja. Dia istiqomah bukannya terus saja. Kalau dia kerja, misalnya takdir dia dagang, dia istiqomah dengan berbuat pekerjaannya. Senantiasa istiqomah. Ya lambat laun akan sesuai dengan targetnya berhasil. Kalau istilah saya begini, misalnya hari ini jual model, besok jual cendol, lusa jual sayur, itu kan istiqomah. Istiqomah sesuai dengan kodok-kodoknya masing-masing. Maka orang yang senantiasa istiqomah dengan Allah, istiqomah apa yang Allah berikan kepadanya itu, orang yang demikian atau apa yang tak ibadah akan mengalahkan orang yang mendapatkan seribu Allah. Nyambung kan? Walaupun bisa terbang kan sekali-sekali. Nah, orang istiqomah itu kalau istiqomah pada jalan Allah, sungguh-sungguhnya pada jalan Allah tadi mujahadah istiqomah, maka dia tidak pernah kagum dengan apa yang ada. Yang dia kagumi hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya bermata, berlian, dengan diri sendiri pun dia tidak pernah kagum. Sebenarnya diri kita ini mengalahkan bermata, mengalahkan berlian. Jadi yang istiqomah. Ketika kita istiqomah, kita lebih buruk dari permata, maka lebih buruk dari sang hewan sekalipun. Kira-kira begitu, ya kan? Mohon maaf saja. Misal, maka istiqomah, mujahadah pada maka istiqomah itu, dia melambung dirinya atas segala yang kemuliaan. Artinya apapun dengan dia itu terus dengan istiqomah ini, dia tidak lagi kagum dengan segala kemuliaan. Saya tinggal istilah permata tadi. Dia tidak bangga dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia hanya mahabbahnya kepada zatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia tidak bangga dengan kemuliaan tahta jabatan, gelar misalnya kiai, ustaz dan lain sebagainya, tapi semata-mata dia hanya memandang pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah yang kedua. Mujahadah istiqomah. Senang dia karena dengan wujud hak dia, dengan wujud hak dengannya tiada dia alat. Jadi orang yang istiqomah, mujahadah pada istiqomah itu dia tidak lagi memandang asbab dan musabab. Kemuliaan kan asbab, karena yang paling mulia itu Allah. Maka orang yang sudah sampai pada wilayah kesungguhan dalam istiqomah itu wajar mengalahkan 1000 karomah. Jadi para wali itu dia istiqomah terus. Kalau bahasa kita ini tidak banyak tuntutan, tapi dia yakin dengan apa yang Allah takdirkan dengan dia, dijalaninya dengan sungguh-sungguh. Itu dia yakin hak Allah yang menentukan. Kita tiga baik, sikat-sikat baik. Yang banyak hidup. Rasa aku di tiga ni banyak yang hidup kan. Bukan tidur, tidur zahir atau ni ngomong ini. Tidur ni banyak. Ada mata mulai hati tidur. Ada hati yang tidur, matanya mulai. Sama baik. Banyak yang tidur. Kita buka masalah mujahadah ini banyak yang tidur sudah. Karena orang yang sudah mujahadah dalam masalah takwa saja itu sudah menjadikan kasih sayang. Apalagi masuk dari mujahadah istiqomah. Maka saya sampaikan bukan marah, tidak usah cerita ma'rifat tinggi-tinggi. Bukti ma'rifat itu pada perbuatan. Bukti ma'rifat itu pada perbuatan. Kalau tidak nyata perbuatan orang dari alamin, artinya duduknya pada hakikat. Hakikat bukan ma'rifat. Cuma hanya dapat keyakinan dan mengenal Allah. Ya, bukan mudah. Nah, setelah dia istiqomah dengan dirinya dengan dapat istiqomah itu, pada pandang istiqomah menjadi istiqomah. Disitulah mencapai insan kamil prosesnya. Insan yang sempurna. Baru dapat terbukalah jalan atas kehendak Allah dengan mujahadah istiqomah dalam jalan hal pengkajian ini yang saya maksud. Menuju kepada Allah, baru Allah bukakan jalan sehingga terbuka hijab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih mendingan di mujahadah istiqomah ini lumayan baik. Karena dia tidak dengan kemuliaan, dia ibadah bukan karena gemerlapannya surga, bukan karena gemerlapan kemuliaan dunia, tapi semata-mata sudah lillahi ta'ala. Namun saya belum mengenal Allah, tapi dia sudah yakin Allah itu dekat kepadanya dan sudah terlepas daripada segala kesyirikan. Kalau mujahadah pada mana takwa, pada mana syariat tadi masih bergelimang dengan kesyirikan, walaupun syirik yang halus. Dia bilang 3 janji tadi tak boleh berjanji untuk 3. Baik adalah dikit baik, demikian saja. Nah, kalau dikit baik, jangan banyak minum, pakai berubah. Semakin banyak semakin panas. Dikit lagi panas, apalagi banyak. Misal, umur itu lah kadang-kadang tuh. Tapi umur tauhid ini umur tauhid. Baik, demikian saja maka kita baca selawat. Allahumma sholli ala salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika wa nidadaka
ارحمنا أمة سيدنا محمد اللهم باسم أمة سيدنا محمد اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد اللهم اجبرنا أمة سيدنا محمد اللهم استرنا أمة سيدنا محمد اللهم بحق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء كان لم يشاء لم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب